variabel ya, dengan 100 objek, ya maka kita akan punya 100 ya. Tapi bagaimana kalau kita dihadapkan pada variabelnya tidak 1, tapi 10? Nah, 10 kali 100, 1 juta datanya. Ya, bagaimana kita menuliskan di lembar itu ya? Tentunya tidak mudah. Ya, oleh karena itu selalu di dalam multivariate kita buat dalam bentuk catatan matriks. Ya, catatan matriks. Ya, matriks itu apa? Ya, saya nggak usah inilah ya. Intinya data yang kita punya itu kita tulis dalam bentuk matriks. Ya. Di dalam bentuk matriks. Nah, bedakan matriks dan vektor. Vektor tulisannya huruf kecil ditulis tebal, ya, atau huruf kecil di apa ya, garis bawah itu ya, vektor itu. Nah, ada vektor baris, ada vektor kolom. Ya. Kalau matriks itu ditulis huruf besar tebal, ya, atau huruf besar di pangku gitu ya. Nah, itu jangan sampai salah. Anda menuliskan vektor, matriks, ataupun skalar. Ya. Nah, matriks data ini kok tahu-tahu matriks ini ya, nggak apa-apa. Nanti saya tunjukkan ya. Matriks data, ya. Anda juga harus bisa menuliskan ya. Kalau kita dihadapkan pada data itu, bagaimana menulis data itu dalam bentuk matriks. Ya, ini saya review sebentar ya tentang matriks dan yang sering kita gunakan. Ya. Putaran matriks ya, matriks putaran atau transpose. Ya, kemudian kalau diputar ya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Matriks simetri itu apa? Matriks simetri itu. Matriks diagonal ya itu apa? Kemudian matriks identitas ya. Hal seperti itu harus Anda. Oh, ini matriks diagonal ya. Ini ya. Matriks identitas ya, seperti apa? Kemudian matriks segitiga atas, segitiga bawah ya. Ini biasanya kalau bicara masalah jarak ya, korelasi kan juga jarak ya. Konsep jarak juga korelasi itu ya. Similarity measure dan dissimilarity measure, ukuran kemiripan, ukuran ketakmiripan ya. Jadi itu juga bisa korelasi, itu ukuran kemiripan ya. Jadi ukuran kemiripan, ukuran ketakmiripan itu akan menghasilkan matriks yang simetri ya, atau matriks yang asimetris juga bisa ya. Oke. Ini beberapa ini ya. Nah, ini operasi matriks ya. Nah, operasi matriks harus Anda perhatikan ya, operasi matriksnya. Matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks B ditambah A. Nah, ini syarat yang seperti ini ya. Apakah berlaku untuk semua matriks? Nah, ini tolong Anda pelajari. Ya. Kemudian matriks A dan B ya, transposnya apakah sama kalau sorry. Gak kelihatan saya anunya.
Ya. Nah, ini tolong Anda pelajari lagi. Ini kan yang ada di matrik dan ruang vektor. Ya, matrik dan ruang vektor. Kemudian Anda tahu matriks ortogonal ya. Matriks ortogonal. Nah, itu juga sering kita pakai. Ya. Mutlak Anda harus tahu. Matriks ortogonal itu matriks yang seperti apa? Erni. Ya, Erni. Matriks ortogonal itu matriks yang seperti apa? Matriks yang jumlah sisinya sama. Matriks ortogonal, masuk. Apa bedanya dengan matriks bujur sangkar? Ayo, nah diingat lagi ya. Kalau Nindi masih ingat matriks ortogonal? Matriks. Ayo, matriks yang inversnya sama dengan transpos. Inversnya sama dengan transpos, masuk sih. Ortogonal itu artinya apa? Ortogonal. Ortogonal itu artinya apa? Kalau di Rancop kan Anda pelajari ortogonal kontras. Ya. Ortogonal itu sakjane apa sih? Ortogonal. Ortogonal itu tegak lurus toh. Ya. Jadi matriks ortogonal itu matriks yang kalau apa? Tadi jawaban Nindi apa? Kalau dia dikalikan dengan apa? Akan apa? Ya wis dipelajari mana ya? Waduh, Anda sudah belajar matriks dan ruang vektor. Ya sopo sing dapat A itu. Ya. Ya nanti tolong dicek lagi ya. Jadi matriks ortogonal itu perannya itu sangat-sangat banyak ya di dalam metode-metode multivariate ya, antara lain di dalam PCA contohnya ya matriks ortogonal itu kita manfaatkan untuk membuat korelasi antar variabel itu menjadi uncorrelated ya, tegak lurus. Caranya gimana? Dengan bantuan matriks ortogonal ya, karena matriks apapun ya kalau digandakan atau dikalikan dengan matriks ortogonal maka tidak akan merubah data itu, tidak akan merubah keragamannya, tetapi sifatnya berubah. Yang tadinya berkorelasi menjadi tidak berkorelasi. Nah, sifat-sifat seperti itu yang kita manfaatkan di dalam multivariate itu ya. Nanti tolong dipelajari lagi. Ya. Jadi operasi matriks ya, operasi matriks ortogonal, terus ortonormal lah, untuk meneh ortonormal itu apa itu ortonormal? Ortonormal itu yang seperti apa, Zainul? Tadi ortogonal, nek ortonormal itu apa, Zainul? Zainul Abidin. Mana Zainul Abidin? Zainul. Mana anaknya? Nggak hadir ya? Zoom-nya dinyalakan, wong gak ono. Halo, kalau nggak respon nanti tanda tangannya saya silang ya. Zainul. Ya, masuk enggak ini Zainul? Jangan-jangan cuma nyalakan aja itu. Mohon maaf Bu, di chat itu Zainul lagi izin ke kamar mandi. Oh ya, ya wis. Oke.
Ya, nanti biar laporan lah. Ya. Nah, itu matriks-matriks itu Anda pelajari ya. Matriks ya. Matriks pangkat penuh, tidak penuh ya, singular, non singular, ini juga sangat-sangat penting ya. Di dalam MANOVA itu ya, kalau ada matriks singular itu bagaimana, matriks non singular ya. Dimensi suatu matriks, pangkat suatu matriks ya, itu juga ada bagaimana menentukan pangkat suatu matriks ya. Nah, berikutnya adalah eigenvalue ya, eigenvektor ya, akar ciri dan vektor ciri. Ya. Akar ciri dan vektor ciri ya, ini sudah Anda pelajari di matriks dan ruang vektor ya. Nanti kita juga banyak menggunakan ini ya, metode-metode pendugaan dengan Lagrange multiplier itu banyak kita terapkan ya. Mean vector ya. Jadi kalau Anda tadi punya variabel Y1, Y2 sampai YP ya, antar variabel ini berkorelasi lah, itu multivariat ya. Nah, itu. Nah, bagaimana menuliskannya ya? Kalau Y1, Y2, YP. P ini variabelnya atau P ini pengamatannya, ya ini berarti satu vektor pengamatan ya. Kalau banyak maka akan jadi matriks. Nah, kalau ini variabel ini Y1 sampai YP, maka nilai harapan dari Y ini ya, nilai harapan dari Y1, mu1 dan sebagainya. Maka kita akan mempunyai vektor mu. Ya. Nah, ini matrik kovarian. Kovarian itu apa rumusnya? Ya, kovarian itu adalah peragam ya bahasa Indonesianya ya. Peragam. Ya, nanti saya ulangi lah, ini memahami ini kan nggak bisa sekali pertemuan ya. Tetapi Anda juga pelajari ya di rumah dengan materi-materi yang saya berikan, kemudian Anda kembangkan. Ya. Nah, kovarian X1 dengan X1 ya, kovarian X1 dengan X1 kita lambangkan dengan sigma 11 ya. Ini disebut juga ragam atau varian ya. Kovarian dengan dirinya sendiri, itu disebut dengan ragam ya. Maka diagonal utama ini merupakan ragam ya, ragam 1, ragam 2 dan seterusnya. Ini disebut peragam atau kovarian. Kovarian antara X1 dan X2. Apa sama dengan X12? Sigma 21 dengan sigma 12 sama enggak? Nah, ya, Anda harus buktikan itu ya. Kemudian ini kovarian ya, ini varian. Ya. Kalau varian mungkin enggak negatif. Boleh enggak varian negatif? Khairunisya. Varian itu boleh enggak negatif? Tidak, Bu. Tidak boleh ya. Kenapa kok tidak boleh? Karena nilainya dikuadratkan. Iya, karena dikalikan dengan dirinya sendiri pasti positif. Kalau kovarian boleh negatif enggak? Kovarian boleh enggak negatif? Varian boleh, Bu. Boleh negatif. Kok bisa? Benar. Kok bisa? Kok boleh negatif? Ayo, siki bagian matrik dan vektor ini saya mulai membuka-buka itu ya.
Nah, ini nanti Anda kaitkan, meskipun di materi yang dibahas di 3 kelas kemarin nggak ada materi karena Anda sudah dianggap sudah dapat materi dan fak vektor, tapi saya ulang lagi karena nanti ini yang justru, aduh, halo, ya Allah, tutup bisa. Ya, karena ini yang nanti Anda kaitkan dengan beberapa metode ya. Aspek mananya Anda bisa mengambil di beberapa elemen-elemen ya, apakah di materi kovariannya, apakah di mana gitu ya. Sehingga ini harus Anda pahami ya. Nah, korelasi ini kadang-kadang sama dengan kovarian. Ya, nanti akan saya tunjukkan kapan korelasi ini sama dengan kovarian. Ya. Nah, coba pelajari itu. Ya, korelasi ini kovarian ya, antar 2 variabel itu dibagi per varian. Ya. Ini korelasi sederhana. Ya. Nanti kalau ada beberapa variabel, ya, kita bisa melihat korelasi secara menyeluruh. Ya, apakah itu korelasi sederhana, korelasi parsial, korelasi ganda maupun korelasi kanonik. Ya. Oke, ini untuk matriks ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak saya stop. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Nah, ini